bisa berjumpa dalam keadaan sehat walafiat ya. Insya Allah mudah-mudahan diberikan kelancaran, kesehatan semuanya. Kita akan membahas topik, ada 3 bahasan ya, tentang angina pectoris, kemudian chronic heart failure ya, dan vaskular patologi. Oke, saya share screen dulu. Yang pertama, angina ya. Bentar. Oke, ini ya. Sebentar deh ya, kok belum kebuka. Nah, ini. Kok belum buka ya? Teman-teman tolong on cam dulu ya. Bentar deh, ini kok belum kebuka ya? Sebentar. Izin mau on cam buat SS dulu dong. Screenshot. Yuk, kita on cam dulu. Monggo. Mohon izin dokter untuk mengambil foto. Ya, Baik. monggo. Baik, untuk yang slide pertama, 1, 2, 3. Slide yang kedua, 1, 2, 3. Untuk slide yang terakhir, 1, 2, 3. Nah, gitu. Sudah selesai dok. Oke. Sudah muncul ya slide-nya ya? Sudah dok. Ya. Oke, terima kasih. Kita akan membahas tentang betul ya, materinya angina pectoris, infark miokard, kemudian CHF sama vaskular patologi ya, betul ya? Iya dok. Iya. Kita yang pertama tentang langsung aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita akan membahas yang pertama tentang angina ya dan infark. Dari sini jelas bahwa menggambarkan tentang perjalanan dari ya, pembuluh darah koroner ini. Dari sini adanya suatu branch to sinoatrial atau SA node ya, dari superior vena cava branch ya, cabangnya dari sini. Kemudian dia akan menuju SA node itu ada left artery koroner yang kiri, kemudian dia bercabang menjadi ada circumflex ya, branch circumflex dari coronary artery kiri, kemudian ada juga great cardiac vena jantung yang besar. Kalau yang bercabang dari arteri koronari kiri, dia bercabang 2 ke circumflex branch of left coronary, dan satunya adalah arteria
anterior interventricular branch, ya, dari left coronary artery. Jadi ini cabang yang sebelah kiri. Kalau sebelah kanan kita lihat ada anterior right atrial branch, ya. Kemudian di sini kita lihat juga dia akan ada daerah vena, ya, anterior cardiac vena. Kemudian ada juga arteri koronari kanan, ya, kita lihat sebelah kanan. Ada juga right marginal branch of right coronary artery dan small cardiac vein. Ya, jadi dia akan branch ini pembuluh darah di koroner adalah jantung, coronary artery dan cardiac veins. Ya, dia akan berjalan ke kanan dan ke kiri menuju ke percabangannya. Ya, ini kalau dilihat secara gambar, ya, secara satu dimensi, ya. Jadi ada di mana letak dari aorta, ya. Ini kemudian ini ada suatu percabangannya, ya. Daerah sebelah atrium kanan, kemudian atrium kiri, ya. Gambar sebelah kiri ini ada left atrium, ya. Berarti dia atrium kiri, ini ada pembuluh darahnya melewati LCA dan LCX. Kemudian ada LAD, ya. Kemudian ada left ventricle gambar kiri, itu yang biru-biru vena, ya. Kemudian di sebelah kanan juga ada right atrium dan right ventricle. Pembuluh darahnya RCA namanya. Ya. Kemudian yang gambar sebelah kanan, ya. Di sini kita lihat, ya, persarafan untuk letak-letaknya, ya, dari sinus koronari, kemudian ke SCV, MCV dan GCV, ya, Great Coronary Vein, ya. Jadi, nah ini juga nanti bisa dilihat aliran darahnya. Kemudian untuk sirkulasinya, bahwa aliran darah koroner itu akan beristirahat, ya. Pada saat beristirahat kira-kira 225 mili per menit. Kemudian vaskularisasi lebih dari arteri koroner kiri, kemudian 60% lebih dari kanan, 30%-nya seimbang. Ini adalah tekanan-tekanannya, pressure-nya, flow-nya. Ya, penyakit jantung koroner, ya, yang sering kita dengar adalah dia sekumpulan gejala dan tanda klinis, ya, karena ada penyempitan atau tersumbatnya pembuluh darah koroner yang tadi kita lihat bersama. Kematian cukup tinggi, ya, dan semakin meningkat. Bahwa ini adalah gambaran dari oksigen supply, demand, and mismatch-nya, gimana kinerja jantung akan meningkat, kebutuhan oksigen miokardium, miokard juga akan meningkat. Kalau ada sumbatan akan terjadi penyakit jantung koroner karena suplai dari oksigen arteri koronernya berkurang, ya, tentunya karena adanya penyumbatan di koroner. Patofisiologinya, ya, bahwa suplai oksigen miokard itu ada kebutuhan dari oksigenasi, ya, dari aliran darah koroner tadi. Ada beberapa faktor yang menentukan, ya, tekanan perfusinya, tekanan dalam pembuluh darahnya, kemudian resistensinya, pembuluh darah itu sendiri, kompresi, kemudian ada faktor-faktor metabolik, endotel pembuluh darah, dan pesarafannya. Kebutuhan oksigen miokard itu ada hitungannya nanti namanya stress wall atau wall stress, denyut jantung, dan kontraktilitas. Faktor resiko ada tradisional, itu ada usia, jenis kelamin, dan riwayat keluarga. Kalau faktor yang lainnya adalah merokok, hipertensi, DM, obesitas, anemia, dan stres depresi. Jadi faktor stres juga sangat bisa menjadi faktor resiko. Ini faktor resiko lain, ya, hipertensi, dislipidemi, obesitas, arteriovenous malformasi, DM, ya, usia, merokok, faktor genetik. Etiologi karena ada sumbatan menyebabkan aterosklerosis namanya, trombus dan tromboembolus, ya. Ini yang menyebabkan terjadinya penyakit jantung koroner. Penyakit jantung koroner akan menyebabkan gejala yang namanya angina. Kongenital bisa, spasme arteri koroner bisa menyempit, dan karena hipertrofi ventrikel juga bisa. Faktor pencetusnya dingin, emosi, anemia, dan aktivitas berlebihan. Ini harusnya patofisiologinya seimbang, ya, antara demand dan supply. Triggernya atau pencetusnya dari nyeri dada itu adalah aktivitas fisik, stres emosional, ya, pekerjaan, exposure, heavy meal, temperatur yang tinggi, dan merokok itu juga memicu. Klasifikasi penyakit jantung koroner ada angina pectoris yang stabil,
atau kemudian angina pectoris yang tidak stabil, NSTEMI dan STEMI. Ini sebelah kanan kita lihat gambaran untuk normal arteri koronari seperti ini. Kalau dia ada aterosklerosis dia menyumbat, atau yang lebih parah adalah aterosklerosis dengan sumbatan darah. Ya, ini menyempit, akhirnya terjadi serangan jantung. Kita lihat angina dibandingkan dengan NSTEMI dan STEMI. Di mana coronary atherosclerosis secara vaskuler biologinya ini kita bisa lihat adanya plak ya, atau adanya, kalau dia hanya plak dia bisa menyebabkan terjadinya angina yang sifatnya stabil. Nah, tapi kalau dia sudah menyebabkan ruptur, nah itu dia bisa menyebabkan angina yang tidak stabil atau NSTEMI ya. Jadi ada ST depresi pada EKG-nya, gelombang ST-nya dia turun, atau pembentukan clotting ya, foam ya, pembentukan clotting darah di sekitar area yang ruptur akan menutup ya, menutup blocking the artery. Nah, ini kalau sudah tertutup total itu jadinya STEMI. Kalau sudah STEMI mau nggak mau harus kita reperfusi. Nah, kalau yang NSTEMI ya dia masih ada aliran yang lewat ya, tapi sudah tersumbat dan sudah pecah. Oke. Kita pertama membahas tentang angina yang stabil ya. Jadi definisinya apa? Definisinya kita lihat bahwa adanya suatu rasa nyeri yang timbul karena adanya iskemik ya, iskemik atau penyempitan dari otot-otot jantung. Ini adalah suatu sindrom klinis di mana terjadi sakit dada ya, sakit dada yang khas seperti tertekan, terasa berat di dada, sering menjalar ke lengan kiri ya. Etiologi tadi penyebabnya ya aterosklerosis, spasme ya, anemia yang berat ya. Anemia berat itu adalah biasanya dia bergejala di bawah 6 ya, sekitar 5-4 itu. Ini kita masuk ke masih dalam angina pectoris yang stabil. Kemudian artritis ya, nyeri sendi. Adanya insufisiensi aorta ya, karena kelainan katup, stenosisnya menyempit pada katup aorta misalnya. Atau penyempitan dari subaortic hipertrofi dan spasme di arterial. Ya, ini juga dia sifatnya stabil. Gejala klinis lokasi kita lihat di dada, substernal ya, atau sedikit di kiri, penjalaran ke leher, rahang, bahu, dan pundak kiri. Kualitas nyeri berhubungan dengan aktivitas. Jadi kualitas nyeri ini berhubungan dengan aktivitas, tentunya hilang dengan istirahat, ya. Tidak berhubungan dengan gerakan pernafasan, ya, atau gerakan dada ke kiri atau ke kanan, dia enggak berhubungan. Karena kalau berhubungan itu bisa penyebabnya lain ya, mungkin efusi atau apa. Nah, kita harus lihat dulu. Jadi kalau yang angina ini biasanya dia berhubungan dengan aktivitas. Kuantitas ya, tadi kualitas, sekarang kuantitas, jumlahnya. Nyeri yang timbul pertama itu agak jelas ya, terjadi beberapa menit sampai kurang dari 20 menit. Ini untuk angina pectoris yang stabil, dia juga ada klasifikasinya. Kita lihat, nanti bisa dibaca ya. Kelas 1 seperti apa, kelas 2 seperti apa, kelas 3 dan kelas 4. Contoh kelas 4 ya, anginanya itu nyerinya timbul waktu istirahat sekalipun ya. Jadi udah istirahat dia masih nyeri. Ya, termasuk aktivitas ringan ya, misalnya mandi, menyapu. Kalau yang paling ringan kelas 1 itu aktivitas sehari-hari seperti jalan kaki, dia sudah mulai naik tangga 1-2 lantai, ini ringan ya. Dan lain-lain, tidak menimbulkan nyeri dada. Nyeri dada timbul pada latihan yang berat kalau kelas 1. Ya. Patofisiologi ya. Jadi adanya endotel yang rusak ya. Jadi endotel yang rusak, kemudian terjadi tadi penyumbatan sumbat tadi, arteriosklerosis, sehingga karena tersumbat kurangnya pasokan dari O2 ya, oksigen ke tubuh. Nah, di satu sisi jantungnya itu tidak dapat berdilatasi ya, terjadilah iskemik, jalannya menyempit, sehingga sel-sel otot jantung akan menggunakan glikogen anaerob ya untuk memenuhi energi. Nah, glikogen anaerob ini akan menghasilkan asam laktat sehingga pH-nya akan menurun. Itulah yang menyebabkan terjadinya nyeri ya. Jadi tetap pada angina pectoris ini juga karena adanya suatu iskemik yang terjadi karena sumbatan. Kerusakannya penyebabnya tadi tersebutkan. Nah, harus bagaimana ya? Tentunya ini adalah beberapa terapinya
Yang pertama beta blocker kita bisa berikan. Kita start bisa juga dengan dosis misalnya bisoprolol ya, targetnya 10 mg. Kemudian kalsium channel blocker, ya, kita contohnya amlodipin ya. Kemudian kita juga bisa penting menggunakan nitrat. Ini untuk CCB, amlodipin dan sebagainya tentunya kalau pasien ini ada hipertensi ya, beta blocker bersama. Kalau memang nyeri juga kita bisa memberikan nitrat ya. Contohnya isosorbit di nitrat yaitu IXDN atau ivabradin. Pada kondisi angina pectoris yang stabil ini terapi invasifnya dengan PCI atau CABG ya. PCI adalah percutaneous intervention coronary atau coronary artery bypass grafting. Komplikasinya tadi bisa terjadi infak miokard yang akut, kematian karena detak jantung, aritmia dan infak miokard. Ya. Prognosisnya ya ini tentunya dipengaruhi juga oleh fungsi ginjal, fungsi jantung itu sendiri ya, ventrikulnya bagaimana, jumlah pembuluh darah yang stenosis ya, atau menyempit yang signifikan banyak apa tidak, dan luasnya otot jantung yang terkena iskemik atau penyumbatan. Ya, tadi adalah APS atau angina pectoris yang stabil. Yang berikutnya adalah yang tidak stabil ini gimana nih? Ya, kita lihat. Ya, nyeri dada yang akibat suplai O2 yang tidak dapat memenuhi kebutuhan otot jantung. Ya, di mana nyeri dada timbul saat aktivitas minimal sekalipun dan tidak hilang dengan istirahat dan intensitas semakin berat. Ya, ini yang bahaya ya. Kalau ada UAP atau unstable angina ini harus diatasi segera untuk kalau perlu dibawa ke IGD. Definisinya adalah menurunnya aliran darah ke miokard atau otot jantung yang dipicu oleh tadi ya kita sebutkan di awal ruptur ya, plak-plaknya itu sumbatannya itu meluruh ya atau ya pecah gitu ya. Kemudian terjadilah agregasi trombosit atau pembentukan trombus ya, jembalan darah dan vasospasme ya, jadi mengecil. Ini etiologinya. Faktor predisposisinya tadi sudah dijelaskan ya, ditemukan DM, obesitas, olahraga, merokok. Ini di Amerika ya, epidemiologinya. Kemudian klasifikasi berdasarkan serangan angina ya, kelas 1, kelas 2, dan kelas A, B, C ya, itu juga bisa ya, nanti dibaca. Pengobatan ya, kita lihat klasifikasinya untuk yang kelas 1 tidak ada pengobatan. Kelas 2 ya, jika timbul keluhan kita tidak memberikan terapi standar. Masih timbul serangan angina yang tidak stabil walaupun telah diberikan pengobatan yang maksimal. Ini bisa ya. Kita lihat juga apakah dia first angina ya, angina berat yang timbul pertama kalinya, atau angina crescendo, angina yang intensitasnya sering banget bertambah berat dan hanya dengan petitus yang lebih ringan. Angina post infak miokard ya, terjadi pada 24 jam sampai 2 minggu setelah terjadinya akut miokard infark. Ini berikutnya manifestasi klinisnya. Ini adalah nyeri dada yang agak lama ya, gejalanya untuk yang unstable, sesak nafas, mual muntah, keringat dingin dan rasa lemas. Oke, ini untuk yang unstable angina ya. Kita lihat di atas untuk unstable angina adanya clot forms ya in the plaque partially obstructing ya blood flow to the heart muscle ya, jadi dia ada jendalan-jendalan darah ini yang membuat sumbatan di aliran darah. Oke, gejalanya nanti ada di kotak biru ya, sweating ya, choking sensation ya, choking sensation dan sebagainya, difficulty breathing ya, breathing, anxiety, irregular heartbeat ya. Itu harus dilihat. Anamnesis tentunya kita tanyakan dulu bagaimana lokasi dari nyerinya, sejak kapan nyerinya, bagaimana rasa nyerinya. Penting pemeriksaan troponin dan CKMB ya, CKMB troponin. Kemudian pemeriksaan penunjang, adanya EKG, adanya depresi pada segmen ST atau gelombang T-nya inverted. Diagnosisnya dengan apa ini? Ekokardiografi ya. Kita lakukan ekokardiografi, ronsen torak dan uji latih ya dengan menggunakan treadmill. Tata laksana ya tentunya harus dirawat rumah sakit kalau yang unstable ya.
Jadi kalau yang UAP itu harus dibawa ke IGD. Pasien perlu bed rest ya. Jika masih nyeri bisa pakai morfin. Nah, obat-obatannya itu ya, 1, 2, 3. Ya, kita lihat untuk obat anti-iskemik. Bisa kita berikan nitrat ya. Kemudian obat anti agregasi trombosit ya, bisa kita berikan aspirin atau clopidogrel. Oke. Kemudian obat anti trombus ya. Kita kalau sudah UAP kita harus memberikan bisa heparin atau LMWH, low molecular weight heparin. Diagnosisnya dari anamnesis, EKG dan cardiac marker, troponin, CK, CKMB. Ini lokasinya ya, kita lihat sebelah kiri. Nyeri dada ya, sifat nyeri, pencetusnya, kemudian migrasi nyerinya, gejala penyerta kita lihat dan perda nyerinya. Ini adalah EKG-nya, kita lihat ya. Harus dilakukan segera ya, dalam 10 menit. Pemeriksaan EKG sebaiknya diulang tiap keluhan angginanya itu muncul. Oke, gambaran EKG pada angina bisa normal ya. Non-diagnostik LBBB, elevasi segmen ST ya. Atau depresi. Nah, ini khas sekali ya. Ada ST depresi sebelah kiri, kemudian ada ST elevasi yang sebelah kanan. Cardiac marker ya, tadi CKMB, troponin harus dilakukan tanpa menghambat terapi reperfusi segera ya. Ini CK, CKMB, LDH, troponin T, troponin I dicek semua. Dari gambar ini berbicara ya, berarti memang bisa terjadi pelepasan awal dari mioglobin ini. Untuk STEMI nanti ya, terapi tadi kan STEMI ya. Kalau STEMI terapi reperfusi harus sesegera mungkin. Diagnosis ya pada penyakit jantung koroner ya, ada jadi tidak semuanya pasti jantung, tapi tidak boleh mengecil artikan bahwa ini bukan jantung ya. Ini penting untuk diferensial diagnostik, nanti dihafalkan. Ya, tata laksananya tadi sama ya, penyakit jantung koroner ya, menghilangkan nyeri ya, mengidentifikasikan penyebab. Ya, ini untuk STEMI ya, STEMI kita lihat ya, apa saja yang harus dilakukan ya, nanti bisa dibaca ya. Ini juga untuk ST elevasi miokard, STEMI ya, atau non ST elevasi miokard, atau yang low risk nanti bisa dibaca juga. Nah, terapi apa? Terapi fibrinolisis ya. Jadi diberikan kateter ini untuk menghancurkan plak. Ini adalah PCI atau percutaneous coronary intervention ya. Jadi dipasang kayak balon ya atau stent. Nanti setelah di dalam balonnya akan mengembang. Sehingga plaknya akan tertekan gitu atau hancur. Ini komplikasi ya. Ya, ini prognosisnya. Untuk PJK ya. Kelasnya kelas berapa? 1 2 3 4. Oke, untuk materi yang pertama sudah. Kita ke materi berikutnya adalah chronic heart failure. Bentar ya. Ya, bentar ya. Saya filenya.
Oke. Slide dulu. Ya. Oke, yang kedua adalah chronic heart failure ya. Kita lihat ini. Sebentar ya, saya izin 2 menit ya. Mau ke obat sebentar. Baik, Dok. Ya, oke. Kita lanjut lagi ya. Untuk materi berikutnya tentang CHF ya. Ya, ya, jadi gagal jantung adalah suatu keadaan ya, bukan dia gagal jantung bukan diagnosis patologis tunggal, tapi dia adalah suatu sindrom klinis ya. Sindrom adalah sekumpulan gejala ya, sekumpulan gejala yang terdiri dari satu kardinal ya, kardiak ya, sesak nafas, pembengkakan pergelangan kaki ya, gejala-gejalanya itu kelelahan yang dapat disertai juga dengan tanda-tanda peningkatan tekanan vena jugularis ya, bronki paru dan pembengkakan di udem di perifer ya, kakinya bengkak dan sebagainya. Ini disebabkan oleh kelainan pada struktur dan atau fungsi ya jantung yang menyebabkan peningkatan tekanan di dalam jantung. Dan atau ya, bisa atau ya, curah jantung yang tidak adekuat saat istirahat atau saat berolahraga ya, pasokan. Jadi intinya jantung tidak kuat memompa ya, karena memang ada problem pada ototnya ya, dia sudah tidak mampu lagi. Gagal jantung ini ya jantung tidak lagi mampu memompa ya, karena mungkin jantungnya terjadi pembengkakan sehingga fungsinya menurun ya, atau kondisi-kondisi yang lain ini ya. Jadi dia akan tidak lagi mampu memompa aliran pasokan darah. Dalam kaitannya dengan aliran darah vena ya. Jadi vena, dan di sini juga kebutuhan metabolisme jaringan tubuh pada saat itu. Akhirnya semua bentuk penyakit jantung dapat menyebabkan dekompensasi atau gagal.
gagal jantung kongestif di mana terjadi kemacetan sirkulasi normal akibat dari gagal jantung. Ini ya, kita bisa lihat gagal jantung sebelah mana dulu nih. Kan tadi di awal saya sebutkan ada jantung kiri, jantung kanan ya. Beberapa keadaan yang menghasilkan peningkatan yang signifikan ya. Contohnya seperti ini. Oke, kita lihat ya. Kondisi ini ventrikel kiri tekanan diastolik ya. Misalnya pada infak miokard ya atau penyakit arteri koroner ya. Kemudian ada kardiomiopati ya, penyakit katup jantung ya, arterioaortastenosis, hipertensi, nah itu ya, itu suatu mengarah ke gagal jantung yang bagian kiri ya. Kemudian tekanan dari left atrium ya, ini misalnya mitral stenosis ya. Nah, ini. Kemudian overload ya, cairan misalnya gagal ginjal, iatrogenik ya, tekanan right atrium ini juga menimbulkan gejala pada gagal jantung. Ya. Ini kita lihat ya tanda dan gejalanya ya, tanda dan gejala nanti bisa dibaca. Apa ada suatu gejala yang tipikal, ada gejala yang tidak terlalu khas ya. Jadi simptom itu adalah gejala, kemudian sign itu adalah tanda ya. Jadi tanda dan gejala. Oke, mungkin dibaca dulu sampai sini. Kira-kira dia simptomnya sini ada yang tipikal ya, sangat-sangat khas, dan yang bawah itu adalah less typical ya, tidak terlalu khas. Jadi yang kayak breathlessness, orthopnea ya, paroxysmal nocturnal dyspnea itu nanti harus muncul ya. Kalau sampai muncul gejala itu ya berarti dia sangat kuat bahwa ini adalah suatu tanda dan gejala daripada gagal jantung. Kemudian kalau sign ya, tadi simptom kan gejala, tanda-tandanya pemeriksaan ya, jadi dia secara pemeriksaan. Oke. Bentar ya. Kemudian ini sudah. Jadi sampai ini coba dibaca dulu ya. Jadi penting ya kita harus menghafalkan ini. Jadi ada yang more spesifik ya, tandanya seperti peningkatan vena jugularis ya, adanya suara galop ya, jadi ada third heart sound ya, suara ketiga, kemudian ada laterally displaced ya, perubahan dari impuls ya, atau ictus cordis di jantung. Nah ini nanti dia akan khas juga ya, more spesifik. Kalau yang less spesifik itu seperti kehilangan berat badan atau peningkatan berat badan itu juga bisa ya. Kemudian atau mungkin suatu kondisi kakeksia, tapi ini tidak terlalu spesifik ya. Oke. Jadi penting sekali ya, typically atau gejala yang khas ya, atau paling khas ya. Jadi saya ulang sekali lagi karena ini sering keluar dan ini penting. Jadi breathlessness itu adalah sesak nafas ya, akibat suatu kongesti paru atau peningkatan dan peningkatan tekanan pengisian ya. Jadi dia semakin berat saat beraktivitas ya, breathlessness ya. Kalau ortopnea itu adalah sesak biasanya dalam hitungan menit ya, setelah berbaring ya, tiduran karena adanya peningkatan tekanan ya, venous return. Ini kemudian PND atau paroxysmal nocturnal dyspnea ya, yang khas ini simptomnya sesak yang tiba-tiba saat tidur ya, biasanya
mungkin sekitar 2-4 jam lah setelah terlelap. Namun itu kalau nanti pasiennya bangun, ya duduk, berdiri, itu dia bisa berkurang. Kemudian ini juga ada pengurangan tadi ya, reduce exercise tolerance ya, adanya suatu toleransi aktivitas yang menurun ya, karena penurunan curah jantung dan perfusi otot rangka. Dan yang tipikal juga adanya ankle swelling ya, edema pada pergelangan ya, karena adanya penumpukan atau retensi cairan. Dia biasanya itu makin jelas saat sore hari. Nah, saya ulangi, kalau gejala yang tidak terlalu kurang khas ya, seperti batuk malam ya, atau nocturnal cough, wheezing ya, wheezing juga bisa. Kemudian perut kembung, cepat kenyang, itu juga bisa. Ya, depresi, palpitasi ya, aritmia biasanya. Kemudian pusing atau sinkop itu biasanya sering. Jadi kalau misalnya nanti ada pasien kamu koas ya, pasiennya tuh kok mengalami hipotensi atau aritmia ya, depresi, kebingungan, ya itu mungkin masih less typical. Untuk yang gejala tipikalnya bisa melakukan pemeriksaan. Kalau yang tadi saya ulangi lagi untuk tanda ya, yang more spesifik, peningkatan tekanan JVP ya, biasanya itu sekitaran mungkin ya kolom vena jugularisnya 3-4 cm ya, di atas angulus sternal. Kemudian ada hepatojugular reflux, S3 gallop. Jadi S3 gallop itu adalah bunyi awal ya dari diastolik ya. Jadi dia mendahului bunyi dini ya dari diastolik karena pengisiannya cepat ya. Nah, ini sangat tipikal sekali. Oke, itu sudah. Oke. Nah, ini ya kita lihat ya, apa aja sih gejala-gejala ya pada gagal jantung kiri dan kanan ya. Ini bisa dilihat nih. Jadi kalau gejala gagal jantung kiri ya itu gejalanya seperti ini ya. Tanda dan gejala. Kalau gagal jantung kanan ya gejalanya bisa kita lihat ya. Ada yang kemiripan-kemiripan ya tentunya ya. Ya, ada yang mirip-mirip nih, gampang capek gitu ya. Jadi logikanya gini, kalau di dalam praktek nanti bahwa gagal jantung kiri yang sifatnya berlarut-larut, nantinya bisa menyebabkan gagal jantung kanan. Nah itu ya. Jadi biasanya diawali dengan gagal jantung kiri ya. Kalau lama dia bisa menyebabkan yang kanan atau cor pulmonale. Oke. Kita lihat ya, untuk gagal jantung kiri itu ada gejala yang mudah lelah ya, itu dyspnea saat aktivitas, BND tadi sudah diterangkan, wheezing ya. Nocturia itu kencing di malam hari ya. S3 gallop tadi ya khas ya, dilatasi ventrikel kiri ini pada gagal jantung kiri. Kemudian takikardi, fusi pleura, ronki. Nah, jadi fokusnya bahwa gagal jantung kiri itu lebih dominan menimbulkan gejala paru ya, gitu. Karena gampangnya darah itu kan dia akan balik ke sirkulasi paru ya kan, jari jantung, sirkulasi paru baru masuk ke jantung yang sebelah kanan. Nah, kalau sebelah kanan, gagal jantung kanan, kita lihat gejalanya hampir sama lah ya, gampang lelah, pembengkakan ekstremitas. Nah, ini ya penting nih. Ada pembengkakan ekstremitas. Itu kan tidak ada di gagal jantung kiri, ya kita lihat. Ada pembengkakan ekstremitas bawah. Terus ada cepat kenyang ya. Nah, ini juga bisa menjadi gejala juga. Tandanya apa? Peningkatan JVP ya sama hepatomegali. Nah, dia sudah mulai ada asites dan udem tungkai. Nah, kalau sudah ada itu berarti dia sudah gagal jantung kanan. Intinya poinnya adalah bahwa gagal jantung kanan tentunya akan menimbulkan gejala yang lebih sistemik atau kongestif. Ya. Itu.
Analoginya misalnya gini, gagal jantung kiri, ventrikel kirinya kan gagal memompa nih, sehingga tekanannya akan naik di atrium. Jadi kayak balik gitu ya, karena ventrikelnya itu gagal memompa, kan numpuk nih di ventrikel, akhirnya dia balik ke sebelumnya. Sebelum ventrikel ada atrium. Nah, otomatis atrium juga balik, tekanannya naik. Dari atrium mundur lagi ke vena pulmonalis. Nah, vena pulmonalis mundur lagi jadi ke kongesti paru. Akhirnya sesak, batuk, udem paru. Nah, kalau gagal jantung kanan, alur pikirnya adalah kegagalan ventrikel kanan ya. Ventrikel kanan gagal memompa. Kalau dia naik berarti kemana? Ke atrium, atrium kanan ya. Atrium kanan naik ke mana? Ke sistem vena sistemik ya, kembali ke seluruh tubuh. Sehingga terjadi suatu kongesti sistemik ya. Adanya udem tungkai kan di bawah tadi, hepatomegali dan asites. Jadi kalau gagal jantung kiri, kongestinya itu lebih ke paru ya. Seperti sesak, batuk, udem paru. Nah, kalau gagal jantung yang kanan, dia kongestinya lebih sistemik ya. Terjadi udem tungkai, hepatomegali atau liver yang membesar dan asites. Ya. Itu ya. Jadi analoginya seperti itu. Nah, ini juga nih kita lihat nih ya, ini penting ya. Jadi patofisiologi dari gagal jantung ini sendiri ya. Kira-kira tadi ya faktor penyebabnya yang utama adalah kerusakan miokard ya, miokard otot jantung ya. Kalau tadi saya jelaskan kongestif berarti dia lebih sistemik ya. Nah, itu. Jadi alur patofisiologi gagal jantung atau vicious cycle namanya ya. Itu faktor penyebabnya ada apa? Hipertensi, jadi penyakit jantung koroner, sumbatan atau infak, penyakit kantuk, nah, banyak ya. Atau kardiomiopati ya. Kardiomiopati itu biasanya karena misalnya kardiomiopati diabetik ya. Atau karena toksin ya, racun juga bisa. Nah, ini juga penyebab-penyebabnya. Kemudian kita lihat nih, adanya kerusakan miokard ya. Kerusakan miokard itu sel ototnya tadi merusak sehingga apa? Sehingga kontraktilitasnya atau kelenturannya itu menurun ya. Karena penyebab-penyebab tadi yang saya sebabkan ya seperti hipertensi, penyakit jantung koroner, infak, penyakit katup, kardiomiopati, toksin menyebabkan kerusakan di otot jantung. Kerusakan di otot jantung akan menyebabkan pompa jantungnya tidak optimal ya. Karena pompa jantung tidak optimal, terjadi curah jantung yang menurun atau cardiac output-nya. Nah, sehingga tekanan atau pengisian itu akan meningkat seperti saya sebutkan tadi ya. Akhirnya terjadilah kongesti paru atau kongesti sistemik ya, ini gagal jantung kongestif. Nah, itu ya. Nah, dari sini tubuh akan mengkompensasi dengan apa? Tubuh mencoba mempertahankan perfusi nih ya, biar otak, ginjal, itu organ-organ vital itu tetap bagus perfusinya ya, dengan aktivitas namanya neuron ya, hormonal ya. Sistemnya adalah ini, kita lihat RAAS system atau renin, angiotensin, aldosteron ya. Jadi dia akan melakukan retensi natrium dan air. Untuk apa? Untuk meningkatkan preload ya. Terus respon lainnya apa? Dengan meningkatkan aktivasi sistemik ya, otomatis akan vasokonstriksi ya, meningkatkan afterload. Denyut jantung jadi meningkat nih ya, karena tadi untuk mengkompensasi di mana curah jantung menurun ya, O2-nya menurun, dia harus mengkompensasi. Kemudian aldosteron dan vasopressin untuk retensi cairan. Akibat dari ini apa? Tentunya akibat respon ini ada peningkatan resistensi pembuluh darah sistemiknya ya. Beban ventrikelnya makin berat atau peningkatan volume darah. Jadinya ya di mana-mana istilahnya jadi terbendung ya. Sehingga akan menyebabkan kongesti tadi makin parah ya. Sehingga malah kondisi-kondisi itu akan memperburuk dari gagal jantung. Ya ini seperti siklusnya nggak berujung. Satunya nggak bisa mompa, akhirnya mundur dari ventrikel mundur ke atrium, atrium meningkat, balik lagi ke paru, yang di bawah juga dari kanan, balik lagi ke, jadi itu namanya vicious cycle.
siklus yang tidak berujung, ya muter terus, itu orang gagal jantung. Targetnya ujung-ujungnya adalah penurunan curah jantung, ya. Kemudian meningkatnya preload dan afterload, beban kerja jantung meningkat, ya. Nah ini. Jadi intinya poinnya adalah bahwa kompensasi awal adalah RAA sistem dan simpatis, tapi itu sekali lagi dia hanya sementara, ya. Nah, jangka panjang akan mengakibatkan maladaptif dan remodeling. Remodeling itu perubahan bentuk, perubahan fungsi, ya. Jadi otot-otot jantung akan melebar, dilatasi misalnya, kemudian jantungnya mendilatasi, jantungnya hipertrofi, atau malah dia fibrosis, ya, ototnya jadi fibros, sehingga terjadi gagal jantung yang progresif. Mungkin gambaran singkatnya seperti misalnya orang lagi kecapean nyepeda di tanjakan. Nah, pada saat kamu bersepeda di tanjakan, nah, otomatis kamu akan menambah genjotan, ya. Kamu akan memaksa untuk menambah beban. Nah, ini disebutkan preload dan afterload. Tanjakan otomatis kan kamu akan lebih cepat mengayuh. Semakin kamu paksa itu mengayuh, semakin berat di kayu, akhirnya tidak kuat dan berhenti. Itulah yang terjadi. Genjot terus gitu. Kalau nggak kuat seperti itu. Analogi sederhananya gitu. Nah, ini berikutnya adalah jenis-jenis gagal jantung, ya. Ini kita lihat. Jadi ada gagal jantung akut atau kronis, ya. Nanti akan kita jelaskan di slide berikutnya. Jadi gagal jantung akut adalah ditandai dengan gangguan pernafasan dan dekompensasi, ya. Kalau pada saat akut ini pasien jantungnya bisa normal. Kalau yang kronis, ya, dia ya sudah stabil, dia atau mungkin dekompensasi, tapi ukuran jantungnya lebih besar. Nah, yang perlu kita lihat pada gagal jantung akut, namanya aja akut, berarti apa? Terjadinya tiba-tiba, mendadak, ya. Ini harus dilihat. Misalnya pasien yang sebelumnya stabil, ya, atau dia nggak punya riwayat gagal jantung. Nah, hati-hati nih. Akut, ya, dia nggak punya riwayat tuh sebelumnya gagal jantung, tapi tiba-tiba mengalami gangguan gejala gagal jantung akut. Nah, ini manifestasi gejalanya seperti apa? Ya, kayak misalnya sesek luar biasa, edema paru akut cepat, ya. Nah, ini. Sekali lagi penting garis bawahi bahwa pada kondisi akut ukuran jantungnya itu bisa normal. Penyebabnya apa, ya? Yang akut tadi infak miokard akut, ya. Krisis hipertensi, ya, tensi yang tiba-tiba tinggi, atau adanya ruptur atau pada katup akut, katup jantung. Nah, kalau gagal jantung kronis, ya dia lama, ya, cenderung stabil, ya, tapi juga bisa dalam kondisi dekompensasi berulang. Umumnya itu terjadi karena ya tadi, ya, remodeling jantung, ya. Jadi jantungnya berubah bentuk, berubah ini, ya, secara anatomis, ya, dia membesar. Dinding jantungnya itu bisa menipis atau menebal. Nah, ruangannya itu jadi ruangan di dalam jantung itu bisa dilatasi, ya. Penyebabnya sama, hipertensi, penyakit katup kronis, kardiomiopati dilatasi. Jadi intinya kalau akut itu onset cepat, jantungnya bisa normal ukurannya. Kalau kronis itu perjalanannya lama, ya, jantungnya bisa besar. Nah, kalau gagal jantung curah rendah dan curah tinggi itu adalah yang rendah ini low output lah, ya. Kalau yang tinggi itu high output heart failure. Nah, kalau yang paling sering itu yang mana? Yang low output, ya. Low output itu sering, ya, ditemui di klinik biasanya, ya. Kita praktek, ya, adanya disfungsi problem dari sistolik saat memompa ventrikel kiri atau pompanya lemah. Nah, ini yang disfungsi, ya, pada yang low ini. Gejalanya apa sih pada yang curah rendah, ya, low output heart failure? Dingin, pucat, hipotensi, oliguri, ya, atau mungkin peredaran darahnya atau perfusinya di perifernya jelek. Penyebabnya sama, ya, intinya tuh infak miokard, kardiomiopati, hipertensi.
Nah, kalau yang curah jantungnya tinggi ya, itu sebenarnya jarang sih, bukan karena pompa jantung lemah, tapi karena kebutuhan metaboliknya cukup tinggi ya. Misalnya penyebab pada anemia berat. Nah, ini anemia berat ini termasuk yang gagal jantung curah tinggi atau high output heart failure. Ya, anemia berat ya di bawah 5. Atau pada penyakit jantung tiroid terjadi tirotoksikosis ya atau sepsis. Nah, sepsis itu ya mirip-mirip gagal jantung ya. Tapi dia high output ya. Jadi memang bukan karena pompa jantungnya lemah, karena penyebab yang lain. Jadi analoginya atau intinya bahwa kalau yang low output atau curah rendah itu karena masalah pada pompa jantung. Nah, kalau high output itu jantung sebenarnya sih kuat ya, cuman kebutuhan tubuhnya terlalu besar tadi contohnya saat infeksi, saat badai tiroid ya, storm ya. Nah, steroid storm, nah, anemia berat. Nah, ya dia jantungnya sebenarnya kuat aja, cuman karena kebutuhan terlalu ekstrim sehingga menyebabkan gagal jantung. Jadi kalau akut sama kronis itu lebih kepada waktu ya dan remodeling jantung. Kalau curah rendah, curah tinggi lebih kepada mekanisme hemodinamik. Ya. Nah ini ya, ini jenis-jenis yang berbeda ya, nanti bisa dilihat ya. Penyebab pencetus gagal jantung akut tadi ya, sekilas sudah saya spill ya. Ada penyebab jantung kardiak dan non kardiak ya. Nanti dibaca. Ini berikutnya adalah perbedaan gagal jantung sistolik dan diastolik. Nah, ini kira-kira bisa dibaca ya. Nah, ini kira-kira bagaimana? Oke, ini yang berikutnya, maaf tadi. Jadi gagal jantung sistolik dan gagal jantung diastolik ya. Jadi kita lihat ya, bahwa gagal jantung sistolik ya, itu nanti habis ini kita ada flowchart-nya ya. Oke. Jadi gagal jantung sistolik dan diastolik itu kita perlu adanya pemeriksaan namanya ekokardiografi. Jadi nggak usah bingung. Ini penyebutan ya, sistolik dan diastolik sama yang tadi akut dan kronis. Kalau yang sistolik dan diastolik itu lebih kepada nanti harus ada pemeriksaan namanya nomor 5, ekokardiogram. Ya, kita lihat fraksi ejeksinya rendah pada gagal jantung sistolik, ya. Pada gagal jantung diastolik tidak. Dilatasi ventrikel kiri pada gagal jantung sistolik mungkin, gagal jantung diastolik tidak. Ini yang penting kita pahami ya. Jadi untuk kita pertama gagal jantung sistolik adalah nama lainnya dia yang reserve ya, reserve ejection fraction ya. Etiologinya mirip sama ya, penyakit jantung koroner, arteri koroner, infak, katup ya. Nah, ini kita lihat apakah dia ada pemeriksaan fisik, kita lihat distensi vena jugularis, ya, kardiomegali, pembesaran hepar, ya, S3 galop, ya, edema, ya. Nah, ini lebih ke gagal jantung sistolik. EKG-nya ada Q-wave, ya, Q-wave dan tanda-tanda infak. Nah, kalau diastolik gimana? Gejala gagal jantung diastolik, ya. Itu biasanya karena hipertensi yang lama, ya, itu juga diabetes usia lanjut. Pemeriksaan fisiknya hipertensi ya, kardiomegali atau jantung membesar biasanya tidak. Dia bukan S3 galop, tapi kalau pada gagal jantung diastolik S4 galop. Kemudian pada gagal jantung diastolik itu biasanya udemnya tidak dominan ya. Udemnya biasanya tidak, lebih dominan kepada kongesti paru. Fototoraks. Nah, ini fototoraks pada kondisi
gagal jantung diastolik, tentunya jantungnya ukurannya normal. Tapi ada, biasanya kita lihat ada kongesti pada paru. EKG kita lihat LVH karena ada hipertensi. Ekokardiografi ventrikel tidak dilatasi, LVH oke. Ya ini ya perbedaannya yang sistolik dan diastolik ya. Jadi kalau dari ringkasnya sistolik itu karena pompanya lemah, jantungnya melebar ya. Ada suara S3. Kalau diastolik pompa normalnya itu pompanya normal tapi tidak kaku, jantungnya normal juga. Oke, ya, itu. Jadi nggak usah bingung bahwa pembagian gagal jantung itu kita lihat ya. Kalau berdasarkan waktu itu adalah akut dan kronis. Kalau berdasarkan fraksi ejection fraction dari ekokardiografi yang kita lihat di layar ya, sistolik atau diastolik. Nanti kalau membaca-baca dari ESC atau AH ya. Kemudian kalau berdasarkan output ya, tadi ada juga low output dan high output. Kemudian berdasarkan sisi jantung ya, kiri, kanan atau semuanya. Oke. Jadi sistolik atau diastolik, mekanisme dan ejection fraction. Itu. Ini CHF ya, adalah gejala tanda tadi langsung ya, sudah saya jelaskan ya, tentunya pasien dengan riwayat coronary artery disease, alkohol, CKD, kemoterapi, jangan lupa kemoterapi ya. Oke. Tes diagnostiknya dengan EKG ya, X-ray, 2 dimensi echo, Doppler, kateterisasi jantung. Nah, ini nanti dibaca ya, ini saya kasih contoh. Kalau kamu ketemu dengan aliran curiga gagal jantung, yang pertama kamu pastikan dulu onsetnya akut atau tidak ya. Tentunya kita periksa tetap EKG, X-ray, kalau yang akut ya. Kita setelah itu apa? Kalau sudah di EKG dan X-ray, kita lakukan pemeriksaan ekokardiografi dan NT-proBNP. Hasilnya bagaimana? EKG-nya normal misalnya, atau EKG abnormal. Nah, kalau EKG normal, kita masih lihat dulu NT-proBNP-nya bagaimana. Kurang dari 300 atau kurang dari 100. Nah, berarti dia mirip-mirip gagal jantung atau gagal jantung unlikely. Tapi kalau ternyata NT-proBNP-nya lebih dari 300, bagaimana dok? Nah, berarti dia masuknya kemungkinan arahnya ke suatu gagal jantung ya. Gitu. EKG abnormal, tapi NT-proBNP-nya atau NT-proBNP-nya lebih dari 300 atau BNP lebih dari sama dengan 100. Nah, ini kita lakukan langkah selanjutnya ekokardiografi. Ya. Jadi onset dulu, kemudian kita lakukan ekokardiografi. Jika gagal jantung sudah dipastikan dengan ekokardiografi, dari ejection fraction tentunya etiologi dan terapi yang tepat kita berikan. Oke. Nah ini ya. Ini adalah kita lihat ya dari suspek kemungkinannya apa aja, risk factor. Kita periksa NT-proBNP ya. Ini bukti angka-angkanya kita lihat. Ternyata kita lihat juga ya NT-proBNP-nya berapa ya. Kemudian kita lakukan ekokardiografi. Ya. Nah, ini adalah kita harus cara menegakkan gagal jantung ya seperti ini ya. Tadi dari pemeriksaan anamnesanya, dari kecurigaan kita penyebabnya apa. Nah, ini harus dipastikan. Tadi ya bahwa or if heart failure strongly suspected. Nah, itu ya. Or if NT-proBNP unavailable. Jadi panah hijau ke bawah itu. Ini kursor saya itu kelihatan nggak sih, Dek, dari sana? Terlihat, dok. Oh, kursornya kelihatan ya? Oke, berarti bisa ya. Nah, ini ya, berarti algoritmanya suspected ya. Kita curiga nih, loh kok pasiennya sesek ya? Terus kamu ngapain, Dek? Gitu. Ya ini penting. Misalnya ditanya nih, apakah saya misalnya penguji kamu ya,
Dek, ini pasiennya kira-kira kamu curiga nggak ke arah gagal jantung? Iya dok. Dari apa? Dari sign and symptom. Ya, sign-nya tadi sudah jelas ada yang dia typically dan less. Sign, symptomnya juga symptom and sign ya, sorry. Symptomnya ada yang typically dan less. Kalau symptom and sign juga ya ada yang khas dan tidak. Nah itu dulu. Kamu curiga berarti masuk ke alurnya suspected heart failure ya. Kita lihat apakah dia faktor resikonya apa ya? Oh pasiennya gemuk, oh pasiennya punya DM, oh pasiennya punya hipertensi, oh bapaknya hipertensi stroke dan meninggal. Loh, sudah ini kemungkinan kuat nih. Langkah berikutnya yang kamu lakukan adalah pemeriksaan NT-proBNP. Ini kita bicara idealnya dulu ya. Tapi kan saya di puskesmas dok. Ya, kalau tidak bisa berarti kamu turun ke bawah. Ekokardiografi kamu lihat. Nah, gitu. Wah, saya tidak bisa apa namanya ekokardiografi ya sudah berarti memang minimal penegakannya harus dengan ekokardiografi ya. Berarti kalau ternyata ekokardiografinya itu ternyata ditemukan hal yang abnormal ya, berarti dia algoritmanya turun ke yang bawah. Yang tadi kita bahas ya, apakah kurang dari 40, 41 sampai 49 atau lebih dari 50. HF itu heart failure, EF itu ejection fraction. Ini singkatannya ada di sebelah kanan. Tapi kalau ekokardiografi tadi ternyata loh, setelah di eko kok normal-normal aja. Berarti dia heart failure unlikely. Pertimbangkan untuk diagnosa yang lain. Consider other diagnose. Ya. Nah, kalau yang ini, ejection fraction ketahuan, nah kita lihat, determine, kita memastikan etiologinya, dan kita bisa memberikan terapi. Ya. Jadi ini algoritmanya. Nah, kalau untuk algoritmanya ini ya, jadi penting kita tahu tadi faktor resiko, gejala tanda, EKG ya. Kalau EKG itu biasanya apa? Dia hipertrofi ya, LVH, Q-wave, aritmia. Nah, ini curiga. Ada sesak, ada ortopnu tadi sudah saya jelaskan ya, ada udem, JVP meningkat, faktor resiko hipertensi misalnya, apalagi ya diabetes. Nah itu kita ini. NT-proBNP sekali lagi adalah suatu biomarker ya. Jadi penting untuk lakukannya ekokardiografi. Itu. Oke. Apalagi ya tadi ini yang etiologi ya, juga sudah. Jadi intinya gini, step langkah pertama curiga dulu gagal jantung dari gejala resiko dan EKG-nya tadi. Kemudian jika bisa biomarker NT-proBNP, berikutnya adalah ekokardiografi. Nah itu sebetulnya langkahnya ya. Ini adalah Framingham ya. Nah Framingham ini juga kalau kalian mau scoring ini bisa ya. Ini kan apa namanya semua pemeriksaannya kalau kita misalnya nggak ada tidak ada apa tidak ada lab biomarker untuk NT-proBNP, tidak ada ekokardiografi. Nah kita bisa melakukan ini. Syaratnya tercapai minimal 2 mayor dan 1 minor ya. 2 mayornya apa tadi? Paroxysmal nocturnal dyspnea ya tadi sudah dijelaskan ya. Jadi kriteria Framingham adalah kriteria klinis ya. Klinis ingat ya. Kriteria klinis yang klasik untuk menegakkan ya. Jadi itu kalau PND kan tadi ya khasnya kongestif paru ya. Itu untuk kriteria mayornya. Oke, kemudian kriteria minornya ada apa? Penggengkakan di udem di ankle tadi sudah dijelaskan ya. Oke. Jadi ini digunakan untuk menegakkan klinis ya. Jadi menegakkan diagnosa klinis kalau kalian misalnya tidak punya apa namanya ekokardiografi, tidak ada pemeriksaan apa tadi NT-proBNP. Nah itu ya. Jadi itu bisa dilakukan dengan klinis. Ini berikutnya, ini berapa slide ya? Oke, nggak apa. Oke, ini adalah modus yaitu atau aksi
pengobatan gagal jantung kongestif kronik yang ini ya. Ya, kronik berdasarkan PATFIS ya. Ini gagal jantung kongestif ya, kronik ya. Jadi siklusnya itu ya gagal jantung kongestif tadi menyeluruh ya, pompa jantungnya pasti menurun ya, penurunan curah jantung ya. Sehingga tubuh tadi sudah di spill di depan ya, ada RA sistem yang bergerak, aktivasi simpatis ya. Otomatis akan meningkatkan afterload dan preload. Nah, di sini adalah kita lihat ada target terapi dan modul dari kerja obat. Kita contoh vasodilator ya. Vasodilator kita gunakan untuk menurunkan afterload dan menurunkan preload ya. Jadi biar jantungnya kerjanya nggak berat ya. Nah, ini digunakan untuk menurunkan. Jadi cairannya yang mengendap di dalam tubuh karena loadnya meningkat ya, load itu loading ya, loading cairannya meningkat sehingga kita lakukan tindakan namanya unloader. Unloadernya apa? Ya itu tadi di gambar bisa kita lihat menurunkan afterload itu dengan pemberian ACE inhibitor ya, captopril, lisinopril misalnya atau yang lain ya, enalapril. Kalau untuk menurunkan preload ya dengan diuretik ya, diuretik misalnya furosemid atau spironolakton, sehingga beban kerja jantung akan berkurang ya. Atau menggunakan agen inotropik ya, digoxin ya, untuk meningkatkan kontraktilitas atau kontraksi daripada jantung ya. Tentunya ini ya bagus ya untuk memperlambat dari nodus AV ya. Ini adalah sangat baik untuk yang punya gagal jantung dan AF. Dobutamin ya, ini digunakan pada gagal jantung akut ya, atau shock. Jadi RA sistem sudah ya. Oke. Ya, jadi apa namanya? Gagal jantung kronik ya, siklus yang vicious ya, berputar-putar terus. Obat gagal jantung tadi kita lihat ada S, ARB, ARNI, dia akan ngeblok di RAAS sistem. Diuretik menurunkan preload, S dan vasodilator menurunkan afterload ya. Beta blocker itu untuk memperbaiki remodeling ya ini. Ya. Ini tadi saya jelaskan kalau ada kata-kata F berarti diagnosa ini harus dilakukan dengan pemeriksaan ekokardiografi. Nah, sign-nya tadi ya, Dek ya, ada yang simptom tipikal, sign tipikal, reduce LVEH. Nah, berarti dia sangat memuaskan ya. Ini HF, RF. Ya. Heart failure and reduce ejection fraction atau preserve. Kalau yang diagnosisnya yang mungkin itu simptomnya tipikal, sign tipikal ya, atau adanya reduce dari normal atau only mildly reduce LV AF. Ini definition ya dari heart failure ya. Ini menurut heart failure dengan reduce ini harus echo ya. Ini bisa dibaca. Tadi juga sudah ya, symptom and sign, ini juga sudah ya, less typical, less specific. Nah, ini diagnosisnya ya, kita lihat tentunya harus menggunakan ekokardiografi untuk mengetahui ejection fraction-nya ya. Nah, kalau dia ejection fraction lebih 50 ya ini berarti harus ada ya ini adalah stage-nya ya menurut AHA ya. Bisa pakai ini, bisa pakai NIHA. Yang kiri adalah menurut ACCF atau AHA ya. Berarti stage-nya A, B, C, D boleh. Atau mau pakai NIHA 1, 2, 3, 4 boleh ya. Jadi dibaca. Ini adalah stage, phenotypes, and treatment ya kita lihat. Tadi ini yang stage A sampai D ya. Ini stage A, B, C, D.
Nah, ini kita lihat obatnya apa aja, sudah ada di bawah, nanti bisa di ya sama ya. Ya, ini yang kedua, kausis penyebabnya ya. Hipertensi ya, presentasi seperti apa, nanti bisa dibaca. Tujuan pengobatan gagal jantung ya, prognosis, menurunkan kematian, memperpanjang harapan hidup, dan mencegah terjadi remodeling. Ya, nanti dibaca lagi ya, saya kira ini baik ya, dilakukan pemeriksaan. Ya, ini untuk treatment option patient with chronic HF REF ya. Jadi tak ulangi tadi, HF REF itu tergantung dari apa? Hasil ejection fraction eko saat ekokardiografi ya. Nah, tiga diurutkan nih, kalau dia masuk sini berarti ini kalau ada ekokardiografi ya, berarti keluar ini. Kalau enggak ya enggak bisa. Ini ada S inhibitor dan sebagainya, nanti bisa dihafalkan. Ini pun sama, nanti bisa dihafalkan ya, sama juga. Ya, ini dosis ya, yang lazim dipakai ya. S berapa, ARB, antagonis dan sebagainya. Ini dosis diuretik ya. Ya, ini ada tujuan pengobatan ya. Ya, nanti bisa dibaca ya. Kondisi manajemen pada akut pulmonary udem atau kongesti. Ini adalah apa namanya? Evidence based dose ya. Oke. Ya, ini pun sama, nanti bisa dibaca ya. Ini ada banyak soal. Oke. Satu lagi berarti ini ya. Kronik vaskular. Ya. Oke, yang terakhir tentang vaskular patologi ya. Jadi ini adalah arteri yang normal, strukturnya seperti ini ya. Umur ya, terkait dengan perubahan dari sistem pembuluh darah. Nah, ini arteri dari seorang wanita laki-laki ya, old man ya, 70 tahun. Kita lihat. Oke. Jadi vaskular patologi itu ya ada. Dokter, maaf. Ya. PPT-nya belum terganti. Gimana? PPT-nya belum Oh, sorry Dek. Maaf. Kok belum ya? Saya tadi foto vaskular. Oh alah. Sorry. Ini udah ya, Dek ya? Sudah, Dok. Oke. Ulangi. Ya, ini tadi ya. Ini normal dari struktur arteri ya, pembuluh darah. Muscular artery from young child ya. Ini kiri. Kalau yang kanan udah rusak nih ya, renal from 72-year-old man ya. Nah, ini juga ya, arterianya ya sudah tebal ya, sudah jelek. Oke. Apa aja sih vaskular patologi itu? Ada terkait dengan apa namanya, pembuluh darah yang normal ya, terkait dengan apa namanya, aneurisma, hipertensi, intinya terkait dengan masalah seputar vaskular ya, atau pembuluh darah gitu. Jadi ada ilmu-ilmu tentang vaskular ya. Nanti ada vaskulitis juga ya. Kemudian ada apa? Varises ya, tumor. Nah, ini yang terkait dengan ilmu vaskular patologi. Oke, kita dasarnya dulu ya. Berarti normal blood vessel itu pembuluh darah kita ya, itu normalnya seperti apa? Pada arteri itu seharusnya dia posisinya ya besar ya, elastis,
medium size ya, muscular distribusinya kita lihat ya bagaimana. Kalau small arteries kurang dari 2 mili. Ada lagi arterioles ya, ada capillaris, ada post capillary venule dan collecting venule. Ya, jadi kita kembali ke sini tadi ya. Jadi ini penting ya, kita lihat bahwa kalau dia masih normal ya, masih muda, ini sangat-sangat baik ya, masih rapih ya. Tapi kalau sudah tua nih sudah tidak beraturan ya, karena sel-selnya banyak yang rusak ya, faktor usia ya, vaskularisasinya juga sudah tidak lancar ya, otomatis semuanya akan menuju ke kerusakan organ ya. Nah, ini yang menjadi dasar dari kehidupan kita ya, kita tergantung sama vaskular, makanya ada kejadian stroke, nah sebagainya itu juga hubungannya sama vaskular atau pembuluh darah. Nah, ini juga penting ya, vital ya. Coba terjadi stroke, nah bayangin amit-amit lah, itu juga semuanya dari ini. Tapi kita membahas tentang kelainan pada vaskulernya ya. Jadi ini kita lihat nih, ada ronsen ya, kita lihat ya bagaimana ronsen yang X-ray ya, normal ya, yang B. Kemudian the point ada bulging arrow, kita lihat panah di atas ada bulging dari dilatasi aorta ya. Gambarnya kita lihat di daerah aorta terjadi bulging itu pembesaran. Kalau yang sebelah kanan ronsennya normal, sebelah kiri dia bulging membesar. Nah, ini terjadinya suatu dilatasi aorta. Nah, ini juga terkait dengan usia ya, jadi dia sudah mulai ibaratnya rusak nih sel-selnya. Harusnya kalau sel masih muda tuh rapi ya. Ini pemahaman dulu ya, normal arterial structure ya, jadi struktur arteri yang normal seperti ini ya. Indah sekali ya, jadi kalau sudah ini. Nah, ini ya, ini hal-hal yang akan kita pelajari ya, bagaimana sih aliran darah yang normal, apa tuh aneurisma, kita akan pelajari ini. Bagaimana tuh hipertensi ya, vaskulitis ya, varises ya. Tentu kalian sudah pernah dengar. Nah, ini nanti pada saat kalian sudah koas, sudah lulus menjadi dokter ya. Ini yang paling sering nih hipertensi. Nih. Varises ya, lumayan lah. Kalau neoplasma ya mungkin ada lah ya, bisa juga. Vaskulitis sebetulnya ini mudah, tapi kalau kalian tidak tahu dasarnya dan tidak tahu penampakannya jadi sulit ya. Vaskulitis ini juga dia itu kadang munculnya tuh macam-macam ya, karena ada nanti peradangan pada pembuluh darah kecil, pembuluh darah yang besar. Nah, ini nanti juga terjadinya suatu vaskulitis ya. Ini tadi sudah. Jadi normalnya ya aliran blood vessel itu ada vena ya, ada yang small, medium, large ya, vena ya. Kemudian ada sistem namanya sistem limpatik ya. Contoh nih pada pasien kanker ya, dia terganggu sistem drainase kelenjar getah bening atau limfatiknya, sehingga alirannya akan tidak baik ya, sehingga bisa terjadi suatu kejadian misalnya udema. Nah, itu juga ini komponen utama ya dari pembuluh darah normal ya. Jadi pembuluh darah normal ada arteri, vena gitu ya. Ini kan arteri, tadi ada arteri, ada arterioles, ada kapilari ya, venule, vena, limpatik ya. Kalau komponen utamanya adalah sel endotel, kemudian otot halus ya, dan ada tunika intima, tunika media, tunika adventitia ya. Jadi intinya kalau pembuluh darah normal tuh arterinya dindingnya tebal, sehingga dia tahan terhadap tekanan ya, tahan terhadap afterload tadi. Kalau arteriol ya, ini arteriol tuh 20 sampai 100 unit,
itu seperti keran ya. Dia tempat untuk regulasi utama dari tekanan darah. Kemudian kapiler itu adalah untuk apa ya, sifatnya pertukaran ya, pertukaran darah, udah oksigen. Nah, kalau vena itu biasanya dindingnya tipis ya, beda sama arteri ya. Ini vena. Vena tipis ya, mudah melebar ya, bisa menjadi apa namanya, tempat kayak ini ya, kantong gitu ya. Limfatik adalah saluran tadi saya jelaskan saluran balik ya. Kemudian aneurisma nanti kita bahas ya. Ini normalnya ya, dia lancar melalui gambar tadi. Ya, ini tadi sudah. Ini ya, terdiri atas komponen-komponen endotelus, memasukkan endotel ini. Endotel ya, adanya, ini penting nih, adanya von Willebrand. Nanti pada saat berbicara tentang trombosis, koagulasi, hemostasis, di endotel itu ada namanya sistem namanya von Willebrand ya. Dia akan berfungsi pada saat tubuh itu terjadi gangguan pembekuan atau gangguan darah atau luka, dia akan menyumbat, sistem penyumbatan von Willebrand. Nah, kemudian ada vascular abnormality ya, karena obstruksi sumbatan ya, atau karena kalau tidak sumbatan ya karena dilatasi. Oke. Ya, jadi apa namanya, penyakit-penyakit arteri ya, kita ada tadi sudah dibahas sedikit tentang arteriosklerosis ya, sumbatan tadi, dan aneurisma. Nah, ini aneurisma ini apa namanya, sebetulnya ada macam-macam ya, nanti ada namanya abdomen aortic aneurisma ya, ada juga daerah aorta thorax aneurisma itu ya, ada dua itu. Oke, kalau yang apa namanya, aneurisma ada localized, dilatasi abnormal dari pembuluh darah di darah ini. Oke, dia bisa true atau bisa false. Ya, bentuknya ada sakula dan fusiform, etiologi adalah atherosclerosis, degenerasi, infection bisa, sipilis, trauma, systemic disease, dan proses-proses imunologis. Ya, gitu. Nah, ini yang harus kita pahami ya tentang aneurisma ya, walaupun mungkin kasusnya jarang ya nanti ditemukan ya, mungkin enggak ya, karena kan pasti dirujuk nih, cuman paling tidak kalian tahu bahwa ini adalah apa namanya, ada suatu dilatasi ya, atau dilatasi abnormal dari pembuluh darah. Syaratnya adalah lebih dari 50% diameter normal. Nah, itu. Lebih dari 50% dia membesar. Nah, itu namanya aneurisme. Nanti bisa terjadi pada arteri dimanapun ya, nih arteri ya. Karena tadi penyakit arteri. Yang paling sering adalah di aorta, di mana? Di aorta di abdominal dan di toraks. Ya. Tadi ada true and false ya. True itu adalah semua lapisan dinding arteri ya. Tadi ada intima, media, adventitia itu ikut melebar. Contohnya apa ya? Misalnya aneurisma aorta abdominal karena atherosclerosis. Kalau yang palsu atau pseudoaneurisme itu adalah bukan dilatasi lapisan asli, tapi dia melarnya itu karena ada hematoma. Nah, tadi karena apa? Karena ada ruptur dinding arteri. Tadi ya, contoh komplikasi prosedur dari misalnya kita lakukan kateterisasi pada femoral. Nah, kalau sakular dan fusiform adalah bentuk ya. Sakular itu kayak kantong ya, terbatas ya. Sering pada otak ya, aneurisma cerebral. Kalau fusiform itu lebih ke melebar memanjang ya.
Ini khas pada aneurisma aorta abdominal. Nah, penyebabnya tadi ya, atherosclerosis ya, cystic degeneration, ini agak jarang sih ini. Marfan syndrome ya. Kongenital bisa ya, Dek ya. Infeksi ya, biasanya infeksi jamur yang susah nih. Jamur sama sifilis menyebabkan ini, waduh ini sulit nih ya. Kemudian dissecting aneurisme atau aorta, ini berbeda dengan aneurisme yang biasanya. Pada dissecting ini darah masuk ke lapisan arteri ya di media karena terjadi robekan. Nah, dia membelah di lapisan-lapisan dinding ya, karena ada robekan. Dia sering di aorta thoracalis ya. Nanti untuk kalsifikasi dari dissecting aneurisma ini ada Stanford ya, istilahnya Stanford ya. Oke, itu jadi aneurisma adalah pelebaran abnormal dari arteri ya, bisa true atau false ya, atau false yang hematom tadi bentuknya juga. Kemudian tadi dissecting karena adanya robekan ya. Jadi bukan karena pelebarannya ya, pembuluh darah ya, arterinya, tapi karena robekan pada intima ya. Ini sangat jarang dan bahaya sekali. Ya. Kemudian yang berikutnya apa nih? Perianeurism. Aneurisme. Ini biasanya ya ini juga jarang sih, tapi enggak apa-apa. Kalian juga harus tahu ya. Jadi apa sih? Ini sering pada kondisi-kondisi autosomal dominan polikistik kidney ya, ini agak jarang. Marfan, adanya apa? Fibromuskular ya. Jadi aneurisme pada kantong kecil lah ya kalau beri itu. Berbentuk seperti buah beri lah gampangannya gitu. Ya. Yang timbul biasanya kalau ini seringnya di sirkulasi di otak. Biasanya kejadian pada ini pendarahan subarachnoid hemorrhage ya, yang bukan karena trauma. Faktor resikonya tadi ya, ini ada apa? Kelainan dari apa namanya? Herediter ya, kemudian apa namanya? Kelainan arteri ya. Kelainan herediter ya, misalnya ini juga jarang sih. Tapi ya nanti dibaca. Kemudian faktor gaya hidup nih, hipertensi, merokok, nah ini juga. Jadi intinya terjadi adanya kelemahan pada tunika media, ya, atau di daerah lamina interna itu, yang elastik, di daerah biasanya di otak ya, di arteri otak itu di daerah percabangan-percabangan. Nah ini terjadi suatu apa namanya tadi, perianeurism, ya. Nah ini yang agak jarang sih. Jadi dia belum ruptur ya, belum ruptur ya. Kalau sudah ruptur, belum ruptur dia biasanya tidak ada gejala. Kalau sudah ruptur dia biasanya pada tadi SAH, subarachnoid hemorrhagic. Sakit kepala mendadak ya, kemudian pusing luar biasa, mual, muntah, kaku kudu. Nah, ini udah ngeri ini ya. Ya ini ya. Ini tadi ya, subarachnoid hemorrhagic ya. Ini kalau udah terjadi mual, muntah hebat nih, langsung bahaya. Oke. Nah, ini beri kecil ya, cuman melentung gini. Ya, tindakannya itu juga. Nah, ini dia biasanya di apa? Daerah cerebral ya, otak ya. Ini aneurismenya terjadi di titik-titik mana? Dia bisa di daerah aorta ya namanya. Sipilitik atau Kawasaki disease percabangan di daerah ini aneurisma di mikotik nih, sukanya di sini ya. Kalau di ginjal tuh namanya vaskulitis ya. Nah, ini area-area yang terjadi nah, ini yang tadi yang robekan ya, robek nih pembuluh darahnya keluar, dissecting aneurisma. Penyakit arteri berikutnya hipertensi ya, ini sudah sangat familiar saya kira. Nanti bisa dibaca ya, bisa karena idiopatik ataupun sekunder karena problem saraf, endokrin dan sebagainya. Ini klasifikasinya, morfologinya ini bisa jadi karena adanya hialin ya, atherosclerosis atau hiperplastik
arteriosklerosis. Ya, ini tadi sumbatan ya, kaku, tidak elastik lagi ya. Ini arteriosklerosis ya. Pada orang tua, diabetes ya. Yang berikutnya adalah vaskulitis ya. Vaskulitis itu peradangan ya pada pembuluh darah ya. Ini biasanya karena bakterial, fungal atau proses autoimun. Ini ya penyebabnya apakah terkait dengan cell mediated, misalnya penolakan dari organ transplant itu terjadi vaskulitis bisa, IBD, tidak diketahui sebabnya, misalnya giant cell, Takayasu atau penyebab lain. Ini vaskulitis ya, jadi ini ada di pembuluh darah yang mana nih, arteri yang aorta, kemudian large to medium size arteri atau small arteri kebalik. Nah ini kalau di mana dia terjadinya ya. Kalau giant cell ini arti besar ya, giant polypan nodosa ini lebih kecil, semakin kecil ya. Paling kecil ini cutaneous leukostasis angitis. Thromboangitis obliterans ya ini. Berikutnya ven dan limpatik ya, vena ya tadi ada ini varises ya, atau suatu limfangitis, limfaedema. Nah ini juga sering ya pada kondisi-kondisi pasien-pasien dengan keganasan ya, limfedema. Jadi limfedema itu limfatiknya itu tersumbat ya, sehingga terjadi ini. Limfatik drainase ya. Jadi limfedema itu limfenya itu membengkak disebabkan oleh oklusi sumbatan karena ada limfatik drainase, karena kelenjar getah beningnya membesar atau infeksi, nah, atau buntu ya pada beberapa kondisi karena pos operasi CA Mamei misalnya ya, kita potong jalur getah beningnya. Nah, itu biasanya terjadi ini. Ya, jadi varises ya, itu kalau varises itu adalah pelebaran yang enggak normal, berkelok-kelok ya, sering kelihatan itu ya. Pada biasanya vena tungkai bawah. Kemudian ini ada tromboplebitis ya. Tromboplebitis itu apa ya? Peradangan pada dinding vena ya. Ditambah dengan adanya trombus ya, namanya tromboplebitis, berarti trombus plus plebitis vena ya. Kemudian plebotrombosis ini adalah trombosis vena tanpa inflamasi yang jelas, biasanya DVT ya, deep venous. Ini faktor risiko seperti stasis vena, kerusakan dari endotelnya karena kondisi hiperkoagulabilitasnya tinggi. Komplikasi pada plebotrombosis ini terjadi suatu emboli paru ya. Kemudian DVT. Kemudian limfangitis itu adalah apa? Inflamasi pada pembuluh limfatik ya, bisa infeksi ya. Kemudian ada limfedema ya, seperti tadi saya sebutkan, limfedema itu bisa karena akumulasi ya, akumulasi limfedema. Limfanya udema gitu ya. Limfa kan getah bening. Jadi akumulasi cairan protein ya, itu di daerah limfa tersebut karena adanya kerusakan atau sumbatan cairan dari limfatik ya. Dia bisa primer atau penyebab lain ya. Ya, kalau penyebab lain tadi karena bisa filariasis atau pengangkatan kelenjar limfe, terus saya bilang ya, karena mastektomi dengan diseksi yang aksila, diambil semua, terjadi sumbatan, obstruksi, buntu, nah, sehingga terjadi limfaedema. Atau radioterapi atau tumor ganas yang menekan ke limfenya itu, tekan karena tumor ganas yang menekan ke limfe, akhirnya tertekan, akhirnya terjadi limfoedema. Ya, udema kronis ya, misalnya itu. Jadi kalau varises itu adalah vena yang lebih tepi, superficial, yang melebar karena tekanan kronis. Ya, oke.
Ini ya, varikose tadi sudah ya tentang vena. Ini varises ya, karena stasis dermatitis, neoplasma ya. Ini ada apa namanya? Ada yang jinak ya, benignan. Nah, ini juga apa namanya penting untuk kita ketahui juga ada dia jinak yang ini ya. Jadi hemangioma itu jinak sifatnya, jinak. Kemudian limfangioma juga jinak, glomus tumor jinak, pyogenik ini juga jinak ya. Jadi ini adalah jenis-jenis arteri ya. Tadi kelainan yang terkait dengan arteri ya, yang hubungannya dengan ini. Jadi hemangioma nih tumor jinak yang cukup sering ya. Nanti ada kapilari, ada cavernosus ya. Kalau limfangioma itu tumor jinak pada namanya limfe, berarti pembuluh limfe. Kalau pyogenik berarti ada kayak supuratif ya, ada lesi-lesi ya. Kemudian ada glomus tumor, ini tumor jinak kok dari sel-sel glomus. Nah ini yang malignan neoplasma nih. Kalau angiosarkoma ini dia sudah ganas ya. Kalau intermediate Kaposi hemang ini masih intermediate. Ini hemangioma ya. Jadi dia di kapiler-kapiler kecil ya. Kapiler-kapiler kecil ya. Jadi tumor jinak yang paling sering dari pembuluh darah ini adalah namanya hemangioma. Biasanya sejak lahir ya atau bayi. Jadi ada tipe tadi kapilari sama yang cavernosus ya. Kapilari ya jaringan kecil ya, kapiler kecil. Ya rapat berarti pada kulit, mukosa ya. Ada strawberry hemangioma, biasanya pada bayi. Ini gambarannya, ini angiosarkoma tadi. Oke, karena waktu ya, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Saya kira ini sudah cukup ya. Kita sudah hampir 2 jam. Mudah-mudahan tetap bisa menyerap ilmunya dengan baik dan